Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 24 Februari 2025 bersama Romo Albertus Joni SJJ dari Palembang. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, Romo Koko di sini, dan salam Fresh Juice. Saya mengundangmu hari ini 24 Februari 2025 untuk menyelam dalam kesegaran firman Tuhan yang menghidupkan. Siapkan batinmu, mintalah karunia Roh Kudus, agar aku dan engkau bersama masuk ke ruang batin yang dalam. Ruang yang akan membebaskan kita. Ruang yang mengingatkan kita bahwa kita sejatinya adalah anak-anak Allah. Siapkan batinmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 9 ayat 14-29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting dia ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo pertama-tama mengundangmu untuk bersama berdoa bagi kesehatan Pope Francis yang sedang sangat menurun ya. Semoga Bapak Suci Fransiskus dengan doa-doa kita boleh disembuhkan, melanjutkan tongkat kegembalaannya. Kita doa satu kali Salam Maria dulu ya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan kami mohon, bantulah Paus Fransiskus dengan kekuatan-Mu,
Semoga rahmat kerahiman-Mu menguatkan jiwanya, menguatkan raganya, agar bolehlah tubuhnya disembuhkan kembali. Kami mohon doa ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, setelah kita berdoa untuk Paus tercinta, mari sekarang kita masuk ke dalam permenungan dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29 yang baru saja kita dengar. Bagi saya, kata kunci untuk mengerti bacaan ini ada di ayat ke-24. Ayah si anak yang tadi kemasukan roh jahat itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Menurut Romo, inilah realitas manusiawi. Realitas di mana kita dalam semua kelemahan kita, dalam semua ketidakberdayaan kita berusaha untuk percaya. Kita berusaha untuk punya iman pada Tuhan. Kita sadar betul bahwa iman itu tidak sekali jadi, lalu beres dengan jentikan jari. Tidak, iman tidak bekerja seperti itu. Iman itu adalah respon manusiawi yang bersama rahmat Tuhan membuat kita belajar memaknai kehidupan dengan lebih mendalam. Iman membantu kita untuk melihat realitas fisik duniawi yang fana ini dalam kacamata dan perspektif Allah. Dan itu sebabnya iman membutuhkan waktu, iman membutuhkan proses. Seberapa sering Anda berdoa tapi tidak dijawab? Seberapa sering Anda memohon tapi tidak mendapat? Bukankah itu bagian dari perjalanan iman kita? Atau ketika Anda mengeluh, malah Anda mendapat yang lain dari Tuhan. Atau ketika Anda mengeluh Tuhan berat, malah salibnya ditambah. Kalau kita tidak punya kualitas iman, keterbukaan hati pada rahmat Tuhan, kita akan memandang salib hanya sebagai beban, bukan sebagai batu lompatan menuju kemuliaan Paskah. Maka teman-teman, Romo mau cerita nih, dalam salah satu perjalanan pelayanan saya sebagai imam muda ke pedalaman Sumatera itu, saya bertugas di salah satu paroki perbatasan antara Lampung dan Palembang. Kondisi jalanan sangat menantang, belum lagi kalau musim hujan, lumpurnya sedengkul, dan saya harus mengendarai motor dengan hati-hati, jatuh berkali-kali. Untung tidak ada yang patah, mungkin karena minyak-minyak babi di tubuh saya melindungi saya. Dan dalam pelayanan untuk merayakan Ekaristi ke gereja-gereja yang jauh di pedalaman itu, pada suatu kali Romo merasakan letih yang luar biasa. Setelah 7-8 kali Ekaristi, karena perayaan hari Minggu harus dirayakan di tempat-tempat yang jauh, kita mulai Jumat pagi pelayanan, lalu nanti hari Minggu selesai. Nah, pada misa terakhir itu, kok hujan turun sangat lebat dan menyebabkan Romo hampir tidak bisa melihat jalanan. Lalu saya mengeluh pada Tuhan, Tuhan kok jalan seberat ini? Mengapa pelayanan harus semelelahkan ini Tuhan? Saya mengeluh dalam hati. Tiba-tiba 10 meter di depan Romo ada pohon besar sekali. Itu terbelah dua, kilapan kilat langsung dengan suara guntur yang luar biasa. Duar, meledak. Dan pohon di depan saya itu terbelah dua dengan api-apinya. Saya langsung minta ampun pada Tuhan, Tuhan. Ampuni saya sudah mengeluh Tuhan. Maafkan saya Tuhan. Dari langit terdengar suara. Wow, meleset. Enggak. Itu bercanda yang bagian terakhir. Tapi seringkali saya mengeluh. Dan Tuhan mengingatkan saya dengan banyak cara. Untuk engkau yang memiliki perjalanan hidup terlalu berat, bolehlah mengeluh pada Tuhan. Bersandarlah pada hatinya yang maha kudus.
Tuhan mengerti apa yang kau alami karena Dia Allah yang turun dari surga mengambil hati manusia supaya dia juga mengalami apa yang kau alami, supaya dia mengerti apa yang kau rasakan dan apa yang kau gumuli. Jadi jangan takut untuk bersandar pada hati ilahi Yesus, karena di sana Dia mengerti teriakan manusiawimu. Bahkan Allah dari kedalaman hatinya yang penuh sepi di atas Kalvari Dia teriak, bukan? Dengan begitu kontradiktif. Eloi, Eloi, lama sabatani. Eloi, Eloi, Bapa, mengapa engkau meninggalkan daku? Jadi Tuhan Yesus paling tahu kalau Anda sedang bergulat. Dan kalau Anda sedang mengalami momen tidak percaya, entah karena salib Anda terlalu berat, karena beban Anda terlalu banyak, ingat doa ini, doa ayah si anak tadi. Aku percaya. Tuhan, aku mau percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pada akhirnya realitas spiritual, realitas hidup batin adalah campuran antara usaha untuk percaya dengan realitas ketidakpercayaan. Keduanya bercampur kadang-kadang. Jangan menyerah kalau kamu sedang dalam fase tidak percaya, kering, saat doa hanya tinggal sebagai ucapan bibir. Jangan menyerah, teruslah berdoa. Karena pada waktu yang Tuhan tentukan baik, engkau akan merasakan betapa Dia mengasihimu, Dia menemanimu berjalan, dan engkau tidak sendirian. Saya memberkati engkau, teman-temanku semua, dengan berkat Allah yang kumohonkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Ciao. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice, Senin 24 Februari 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.